Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nop Manosa, MPM 5018005, semester 5 Prodi PGSD, dengan mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Pak Asep Sukanda Eko, Magister Pendidikan. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1 pada kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Selamat pagi. Pagi, semangat. Nah, baiklah. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Jana, Hadir, Bu. Maisha, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. hadir semua hari ini ya. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya agar kita lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Bernyanyi, dimulai. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang salah satunya adalah konduksi. Konduksi itu dengan perantara. Konduksi, cara pindahan. Konduksi, sering kita jumpai. Contohnya adalah saat kita masak, wajan jadi panas karena api kompor. Konduksi, cara pindah kalor. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, teks eksplanasi. Yang kedua, sumber energi panas. Yang ketiga, perpindahan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, di sini Ibu akan membagikan sebuah teks eksplanasi kepada anak-anak semua ya. Jambu ada jambu belakang. Nah, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, di sini anak-anak akan memperhatikan dulu ketiga gambar yang ada di sini. Bagaimana, terlihat jelas tidak dari sana? Tidak terlalu jelas, Bu. Iya, karena gambarnya terlalu kecil kan. Gak apa-apa lah, kita pakai seadanya ya. Nah, di sini terlihat ada ketiga gambar. Yang pertama, seorang ibu sedang menjemur pakaian, dan yang kedua, seseorang yang sedang menghangatkan tubuhnya di pagi hari, dan yang ketiga, ada sebuah panci yang dipanaskan di atas kompor dengan menggunakan kompor. Nah, dari ketiga gambar di atas sama-sama memiliki persamaan. Persamaannya yaitu sama memiliki sumber energi panas. Nah, dari ketiga sumber energi panas ini, dari ketiga gambar ini, yang manakah yang sering kita jumpai di rumah? Tentunya semuanya pasti kita jumpai di rumah. Nah, tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang ada dari ketiga gambar ini? Ada yang tahu? Ya, kompor. Lalu, nah, jadi sumber energi panas yang dihasilkan dari ketiga gambar ini yaitu terdapat dari matahari dan api Dari kalian, apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Dan bagaimanakah cara manusia itu
mengukur sumber energi panas tersebut. Nah, untuk lebih tahunya, Ibu akan menjelaskannya lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan sumber energi panas. Benda yang menghasilkan energi panas disebut juga dengan sumber energi panas. Sumber energi panas yang sering kita jumpai di alam ialah salah satunya yaitu matahari. Matahari merupakan Baiklah, di sini kita akan mempelajari sumber energi panas. Benda yang menghasilkan energi panas disebut juga dengan sumber energi panas. Sumber energi panas yang sering kita jumpai di alam, di lingkungan kita yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar yang dimiliki manusia atau di alam untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, sumber energi panas dibutuhkan untuk tumbuhan, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, untuk proses makanan pada proses fotosintesis. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi sangat hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, menjemur ikan asin, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk merasakan panas dari suatu energi panas ini dapat kita lakukan dengan cara menggosokkan kedua tangan kita selama 1 menit. Itu digosokkan terus menerus sampai 1 menit akan terasa hangat. Nah, percobaan yang kedua yaitu kita bisa melakukan alatnya mistar plastik dan kain kering perca bisa digosokkan selama 2 menit, itu akan menghasilkan energi panas. Nah, dari kedua percobaan yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya nenek yang kita terlebih dahulu menggunakan kedua bahan ini yaitu kayu kering dan batu untuk menghidupkan api. Nah, caranya kita siapkan dulu 2 buah kayu kering dan kita siapkan di tanah yang kering dan kita akan gesekkan selama 1 menit dan nantinya akan mengeluarkan percikan api. Nah, begitu juga dengan batu, menggunakan 2 helai batu digesekkan, nanti lama kelamaan akan mengeluarkan api. Nah, dari kedua bahan ini yaitu 2 cara yang digunakan pada zaman nenek moyang kita terlebih dahulu menggunakan 2 bahan ini untuk menghidupkan api. Nah, pada zaman sekarang kita sudah canggih dan kita sudah menggunakan kompor gas untuk menghidupkan api dan menghasilkan api. Nah, untuk merasakan bagaimana panasnya dari sumber energi panas itu bisa kita gunakan percobaan yang selanjutnya, yaitu coba anak-anak bisa lihat gambar sederhana yaitu sebuah gelas yang diisikan dengan air panas dan diletakkan sebuah sendok ke dalamnya. Nah, dari sebuah gambar ini kita bisa melakukan percobaan nantinya di rumah, dan apa yang kita rasakan di gagang sendok ini setelah kita diamkan dia ke dalam sebuah gelas yang berisi air hangat. Ada yang tahu apa yang akan kita rasakan setelah kita mengangkat sebuah sendok ini dari gelas yang berisi air hangat? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yang kita rasakan dari sebuah gagang sendok yang setelah kita ambil dari gelas ini, yaitu yang pertama kita akan merasakan panas dari sebuah sendok tersebut. Kenapa? Karena terjadinya perpindahan kalor atau panas dalam sebuah sendok tersebut. Yang kedua, panas dapat melalui benda-benda logam, contohnya seperti gelas dan sendok ini. Dan yang selanjutnya yaitu sumber energi panas yang digunakan dalam
gambar ini tentunya menggunakan air hangat. Saat memasak air tentunya kita menggunakan api gas dari kompor gas. Nah, di sanalah kita mendapatkan hasil dari sumber energi panas dari kompor gas tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Pengaruh kalor terhadap benda yaitu yang pertama, panas dapat memengaruhi perubahan suatu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suatu benda tersebut akan naik, dan jika kalor keluar dari benda atau dilepaskan di lingkungan, maka kalor tersebut akan turun. Kalor juga memengaruhi wujud benda. Benda melalui 3 wujud, yaitu benda padat, gas, dan cair. Baiklah, selanjutnya anak-anak semua memperhatikan dari ketiga benda ini. Yang pertama yaitu benda gas, yang kedua benda cair, yang ketiga benda padat. Nah, dari ketiga benda ini, kalor juga memengaruhi wujud benda. Nah, wujud benda terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada benda gas, yang kedua benda cair, yang ketiga benda padat. Nah, dari ketiga benda ini akan dilakukan pengaruh dari ketiga benda ini dapat kita lihat. Yang pertama, benda cair ke gas akan menjadi menguap. Prosesnya yaitu benda cair ke gas akan terjadinya proses menguap. Nah, yang kedua yaitu benda gas berubah menjadi benda padat. Prosesnya yaitu menjadi mengkristal. Yang ketiga yaitu dari padat ke cair, yaitu prosesnya mencair. Nah, untuk yang keempat, proses perubahan wujud benda dari padat ke gas yaitu disebut dengan menyublim. Nah, yang selanjutnya dari gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya dari cair ke padat disebut membeku. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari proses perubahan wujud benda dari ketiga wujud benda ini. Yang pertama adanya wujud benda menguap. Wujud benda menguap merupakan wujud benda yang dari benda cair ke gas. Nah, contoh dari benda yang menguap ini, air rebusan, air mendidih dari rebusan. Contoh yang kedua yaitu air yang akan menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Matahari. Nah, yang kedua mengkristal. Proses terjadinya mengkristal yaitu benda gas berubah menjadi benda padat, yaitu terjadinya proses mengkristal. Contoh dari benda mengkristal ini adalah adanya gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Nah, untuk yang ketiga yaitu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair. Contohnya ada es batu. Itu proses
perubahannya mencair. Es batu, terus ada es krim. Es krim jika didiamkan lama kelamaan ia akan menjadi mencair. Selanjutnya yang keempat, proses menyuplin. Proses menyuplin ini terjadi proses perubahan dari benda padat menuju berubah menjadi benda gas, disebut dengan menyuplin. Menyublin contohnya yaitu kapur barus yang didiamkan atau disimpan lama kelamaan di dalam sebuah lemari. Nah, untuk yang kelima yaitu ada benda gas menjadi benda cair, disebut dengan mengembun. Benda yang mengembun contohnya bisa kita lihat ketika adanya titik-titik hujan di dalam daun pada waktu pagi hari. Dan contoh yang kedua yaitu adanya titik-titik air di dinding gelas saat diisi dengan air es. Perubahan wujud benda yang terakhir yaitu benda cair menjadi padat, yaitu membeku. Benda cair berubah menjadi padat disebut membeku. Contohnya ada sebuah air kita masukkan ke dalam freezer akan membeku dan mengeras. Dan contoh yang kedua yaitu lilin yang cair akan mengeras dan sebuah agar yang didiamkan lama kelamaan akan mengeras pula. Nah, itulah proses perubahan wujud benda terjadi dari ketiga proses perubahan wujud benda. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan tentang suhu. Suhu dapat diukur menggunakan temperatur. Ada 4 cara satuan temperatur yang digunakan, yaitu adanya Celcius, Reamus, Fahrenheit, dan Kelvin. Baiklah, kisaran suhu dari Celcius yaitu adanya 0 sampai 100. Dan kisaran suhu untuk Reaumur 0 sampai 80. Baiklah, untuk yang ketiga ada Fahrenheit. Kisaran suhu dari Fahrenheit yaitu 32 sampai 212. Nah, untuk yang terakhir Kelvin, kisaran suhunya ada 273 sampai 373. Nah, selanjutnya perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya proses perubahan wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian dari kalor yaitu
pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan wujud benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume dari suatu benda. Contohnya ada pemasangan rel kereta api yang bercelah dan melengkung, itu menyebabkan terjadinya proses pemuaian. Pengertian dari penyusutan sendiri yaitu perubahan benda oleh menurunnya suatu suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran atau benda dari volume sebuah benda tersebut. Contohnya, ban sepeda yang didiamkan terlalu lama di atas lantai akan mengakibatkan udara yang berlebihan dan menyebabkan ban sepeda tersebut akan menyusut jika didiamkan di atas lantai terlalu lama. Baiklah, inilah materi yang Ibu sampaikan. Kepada anak-anak semua, apakah sudah paham tentang materi yang telah Ibu jelaskan? Masih bingung. Masih bingungnya di mana? Silakan tunjuk tangan. Yang mana? Jana? Di antara gambar itu nah. Antara gambar yang ini atau ini? Yang Bawahnya bawah. Bu. Yang bawah. Bagian apa? Bagian dari padat ke gas. Padat ke gas. Ya. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke gas yaitu terjadinya proses menyublim. Proses menyublim ini terjadi apabila benda padat berubah menjadi benda gas. Itulah disebut dengan benda menyublim. Adapun contohnya dari benda menyublim ini, sebuah kapur barus kita letakkan di sebuah lemari. Nah, selanjutnya masih adakah yang bingung tentang penjelasan perubahan wujud benda dari gambar maupun kalor, suhu, atau sumber energi panas sendiri? Jika masih bingung, silakan ajukan tangan untuk bertanya. Ya, Naisa, silakan. Jelaskan pemuaian Bu, saya tidak ngerti. Baik, terima kasih kepada Naisha. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari pemuaian. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan bentuk dari volume suatu benda tersebut. Contohnya yaitu sebuah rel kereta api yang melengkung yang akan terjadinya pemuaian saat proses pelengkungan tersebut. Nah, itulah pengertian dari pemuaian sebuah kalor. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, kepada Naila, silakan. contoh penggunaan sumber energi panas itu digunakan untuk apa? Nah, terima kasih kepada Naila. Di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari penggunaan energi panas. Nah, contohnya yaitu adanya energi panas dihasilkan dari sebuah matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar yang ada di alam yang digunakan untuk pemanfaatan dari makhluk hidup maupun manusia itu sendiri. Nah, contohnya untuk makhluk hidup yaitu adanya proses tumbuhan atau proses makanan dari suatu tumbuhan, yaitu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan contoh dari matahari, sumber energi panas dari matahari untuk manusia sendiri yaitu beragam. Yang pertama adanya untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, untuk menjemur padi setelah panen, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah masih bingung atau sudah mengerti yang Ibu jelaskan? Sudah mengerti? Sudah Baik. Jika sudah mengerti, di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok kecil nantinya. Kelompok yang pertama, Jana bersama Naisa, kelompok kedua, Naila bersama Anggun. Baiklah, Ibu akan membagikan sebuah tugas sedikit. Nanti Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya ya.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, jika sudah silakan tukarkan jawabannya kepada teman sebelah, kepada teman kelompok lain. Nah, untuk soal yang pertama, Ibu bacakan soalnya ya. Ya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong pada teman yang bisa menjawab. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, Naila. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong pada Naila. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari. Ya, Naila, silakan. Untuk menjemur pakaian, untuk menjemur ikan asin. Terus untuk aku tuh yang untuk foto atau kuman. Untuk fotosintesis. Fotosintesis. Berarti sudah tuh. Sudah. Ya, sudah, terima kasih. Ya, untuk selain itu juga bisa untuk mengeringkan garam, mengeringkan padi yang sudah panen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, caranya ada 2. Yang pertama menggosokkan kedua tangan kita selama 1 menit, dan yang kedua itu menggosokkan mistar plastik dengan kain yang kering selama 2 menit. Nah, dari kedua percobaan itu akan menghasilkan energi panas. Nah, selanjutnya ada pun beberapa kegiatan yang akan Ibu jelaskan di sini menggunakan alat apa dan sumber energi apa yang digunakan. Yang pertama, kegiatan menanak nasi. Nah, kegiatan menanak nasi ini menggunakan alat panci dan kompor. Jadi, sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Yang alat yang digunakan untuk menanak nasi ini ada alat menanak nasi elektrik, yaitu menggunakan sumber energi dari listrik. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki alat elektrik, yaitu alat yang digunakan solder listrik, dan sumber energi panas yang digunakan atau yang dihasilkan adalah listrik. Kegiatan yang ketiga yaitu menyetrika baju. Menyetrika baju ini menggunakan 2 alat. Yang pertama menggunakan setrika listrik. Nah, menggunakan setrika listrik ini sumber energi panasnya yaitu terdapat pada listrik. Yang kedua, setrika arang. Setrika arang ini menggunakan bahan utamanya yaitu api. Nah, untuk kegiatan yang keempat yaitu memasak air. Memasak air, alat yang digunakan yaitu panci dan kompor. Sumber energi panas yang dihasilkan dari panci dan kompor tersebut adalah api dari kompor. Dan alat yang kedua yaitu kerta listrik. Kerta listrik ini sumber energi panasnya yang akan dihasilkan yaitu listrik sendiri. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas minggu depan, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan dari sebuah es batu. Untuk anak-anak semua, silakan catat ya alat dan bahannya. Nah, alat-alat dan bahannya nanti siapkan 3 wadah untuk es batu. Ya. Yang kedua, 6 buah es batu yang berukuran sama dan juga pencatat waktu. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Sudah? Sudah, Bu. Yang selanjutnya, wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai bentuk dan warna yang sama. Selanjutnya, Bu. Yang kedua, 1 wadah diletakkan di luar rumah dengan
terkena sinar matahari atau di bawah sinar matahari. Wadah yang kedua diletakkan di atas meja di atas meja di dalam rumah. Dan wadah yang ketiga diletakkan di lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya kalian akan mengamati apa akan yang terjadi dari ketiga wadah tersebut dan mengukur, mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah tersebut sampai benar-benar mencair. Nah, tugas ini silakan kalian buat paragraf yang rapi, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Bagaimana? Apakah masih bingung dengan uji coba tugas untuk minggu depan? Apa sudah paham? Insya paham, Bu. Paham, baik. Jika sudah paham, percobaan dan materinya juga sudah paham, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya ketua kelas membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah semuanya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, semoga materi yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Silakan pulang, hati-hati di rumah, selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi